got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new blow. Wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 4K Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Pendidikan. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Kausi Nurfatlanisri. Saya Sri Cahyani. Saya Sri Andani Amsarmaslia. Saya Densi Nurullah. Saya Yudi Mahmudi. Oke, selanjutnya kami akan membahas pengertian pengangkutan laut. Khusus mengenai pengangkutan laut tidak dijumpai definisinya dalam KUHD. Namun dalam PP nomor 17 tahun 1988 dijumpai pengertian pengangkutan laut, yaitu setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang, atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan. Pasal 1 ayat 1 PP nomor 17 tahun 1988. Adapun pengangkutan laut berproses untuk kegiatan pengiriman barang, kargo, atau penumpang menggunakan kapal melalui jalur perairan. Pengangkutan laut tersebut merupakan salah satu metode transportasi yang paling umum dan penting dalam perdagangan internasional, perdagangan antar pulau, serta dalam kegiatan industri, seperti ekspor, impor, dan distribusi. Pengangkutan laut melibatkan penggunaan kapal-kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut berbagai jenis kargo, termasuk kontainer, barang curah. Barang curah ini seperti minyak, gas, batu bara, dan biji besi, kendaraan produk manufaktur, dan banyak lagi. Kapal-kapal tersebut beroperasi di jalur laut yang telah ditentukan, seperti jalur pelayaran internasional atau jalur pelayaran dalam negeri. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis merujuk pada penggunaan kapal dan jalur perairan untuk mengangkut barang, kargo, atau penumpang sebagai bagian dari operasi bisnis. Ini melibatkan penggunaan pengangkutan laut sebagai salah satu metode transportasi yang penting dalam menjalankan kegiatan bisnis, yang melibatkan ekspor, impor, distribusi, dan rantai pasokan. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis juga melibatkan penggunaan kapal-kapal kargo untuk mengirimkan barang atau kargo dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam konteks bisnis, pengangkutan laut digunakan untuk memindahkan barang-barang produksi atau barang dagangan dari produsen atau distributor ke pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, adapun jenis usaha pengangkutan laut. Ada 4 macam penyelenggaraan pengangkutan laut, baik menurut PP 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengangkutan laut, maupun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Keempat jenis pengangkutan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pelayaran dalam negeri merupakan kegiatan pengangkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan laut nasional, atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri meliputi pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh. B. Pelayaran lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran Nusantara dan pelayaran luar negeri. C. Pelayaran rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar. Kedua, pelayaran rakyat. Pengangkutan laut, pelayaran rakyat usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor,
atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Ketiga ruang lingkup tersebut adalah kajian utama dalam hukum pengangkutan. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu sengketa pada ketiga ruang lingkup tersebut, maka dapat diselesaikan dengan hukum pengangkutan. Yang ketiga, pelayaran perintis. Menurut pasal 84 nomor 21 tahun 1992, yaitu pelayaran perintis ini berupa angkutan perairan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan belum berkembang. Adapun sebagai penyelenggaranya yaitu pemerintah. Mengenai pelayaran perintis ini, PP nomor 17 tahun 1998 menyatakan bahwa pelayaran perintis merupakan kegiatan angkutan laut yang bersifat teratur dan tetap. Yang keempat yaitu pelayaran luar negeri. Pengangkutan laut luar negeri merupakan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut, dalam artian dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Adapun pelayaran luar negeri yaitu meliputi yang pertama pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil dari pelabuhan terluar Indonesia tanpa memandang jurusan. Yang kedua, pelayaran samudra, yaitu pelayaran dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudra dekat. C. Pihak-pihak dalam pengangkutan laut. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut, yaitu 1. Pengangkut. Mengenai pengangkut, tidak dijumpai definisinya dalam KUHD. Namun, menurut HMN Purwosudjipto, pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat. 2. Pengirim barang. Pengirim barang adalah orang yang mengikatkan diri untuk mengirim suatu barang dengan membayar uang angkutan. Pengirim belum tentu pemilik barang. Biasanya dalam praktik pengirim adalah ekspeditur atau perantara lain dalam bidang pengangkutan. Pasal 86 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang. Ada dua jenis perjanjian yang perlu dibuat oleh ekspeditur, yaitu 1. Perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dengan pengirim disebut perjanjian ekspedisi. 2. Perjanjian antara ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Dari dua jenis perjanjian tersebut, maka hubungan hukum, hak, dan kewajiban ekspeditur adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemegang kuasa. 2. Sebagai komisioner. 3. Sebagai penyimpan barang. 4. Sebagai penyelenggara urusan. Selain ekspeditur, dalam pengangkutan laut dikenal pula pihak-pihak terkait lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Pengatur muatan. Pengatur muatan atau juru padat adalah orang yang tugasnya menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruangan kapal. Pengatur muatan ini merupakan perusahaan itu sendiri dan mempunyai hak anak buah tersendiri. Dengan demikian, pengatur muatan terlepas dari perusahaan pengangkut atau pemilik kapal. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, pengatur muatan harus tunduk dengan peraturan yang ada di kapal, yaitu dalam pasal 312 KUHD. B. Perfem N atau ekspedisi muatan laut. Perfem N dan ekspeditur muatan laut adalah dua jenis perusahaan yang biasa terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim dan ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur dalam Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.
Persyaratan usaha per frame N dan ekspeditur ditetapkan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 8 Juni 1970 tentang persyaratan dan prosedur memperoleh izin usaha. Surat keputusan Menteri Perdagangan ini dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 28 Ayat 1 Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1969. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan tugas per frame N diantaranya 1. Pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan barang-barang muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada perusahaan pengangkutan. Kedua, pengepakan atau pengepakan kembali. Penandaan barang-barang untuk kepentingan pemilik barang dan pengiriman selanjutnya. Barang yang dimaksud dengan angkutan laut. 3. Penerima dan penyimpanan barang dalam gudang-gudang, lapangan-lapangan yang diusahakan untuk itu tanpa mengerjakan perubahan yang bersifat teknis pada barang-barang. Keempat, sortasi barang-barang untuk kepentingan pemilik barang. Kemudian ada 3 penerima. Kedudukan penerima dalam pengangkutan barang adalah sebagai pihak yang menerima barang-barang yang tercantum dalam konsumen. 2 kemungkinan yang mengenai penerima yaitu A. Penerima adalah juga pengirim barang. B. Penerima adalah orang lain yang ditunjuk. Ketentuan pasal 491 KUHD tentang kewajiban penerima barang yaitu setelah barang angkutan itu ditentukan di tempat tujuan, maka si penerima wajib membayar uang angkutan dan semua yang wajib dibayarkan menurut dokumen-dokumen atas dasar mana barang tersebut diterima kepadanya. Namun, ketentuan itu bukan bersifat pemaksaan, dengan kata lain, masalah pembayaran tergantung pada perjanjian dagangannya atau perjanjian jual-beli dalam ekspor-impor. Selanjutnya, sarana yang menunjang pengangkutan laut. Adapun beberapa sarana penunjang pengangkutan laut adalah yang pertama itu ada kapal. Menurut pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis adapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Adapun jenis-jenis kapal sebagai berikut. Yang pertama ada kapal barang atau cargo vessel, yaitu kapal yang dirancang untuk mengangkut barang sesuai dengan jenis barang tersebut. Yang kedua ada kapal penumpang atau passenger vessel, yaitu kapal yang dirancang untuk mengangkut orang atau penumpang. Nah, yang ketiga ada kapal barang dan penumpang atau cargo passenger vessel, yaitu adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut penumpang dan barang sekaligus. Dan yang terakhir ada kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas atau cargo vessel with limited accommodation for passenger, yaitu kapal barang biasa yang memiliki kuota untuk penumpang dengan batas yang ditentukan, yaitu 12 orang. Yang kedua itu ada pelabuhan. Menurut pasal 1 sub 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang diperlukan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta tempat perpindahan intra dan antramoda transportasi. Nah, yang ketiga itu ada prasarana pelayaran. Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di pelabuhan, maka diperlukan adanya sarana pelabuhan seperti yang pertama ada perairan pelabuhan, yaitu tempat kapal-kapal berlabuh agar melakukan pekerjaan dengan aman. Yang kedua, dermaga untuk kapal-kapal mendarat atau bersandar. Yang ketiga, pelampung-pelampung untuk kapal tertambat. Yang keempat, gudang atau lapangan untuk tempat penyimpanan barang. Yang kelima, pandu-pandu atau pilot untuk memandu kapal saat memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Yang keenam, kapal-kapal tarik atau tugboat
untuk menarik kapal-kapal sewaktu kapal memasuki atau keluar dari pelabuhan. Dan selanjutnya peralatan bongkar muat untuk mengangkat barang-barang keluar dari kapal. Selanjutnya ada pekerja atau buruh yang tersedia. Nah, yang terakhir alat-alat telekomunikasi yang dipergunakan untuk hubungan interlokal dan hubungan internasional yang cukup tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Demikianlah pembahasan kami dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.